Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikah wan nas ajma'in. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang memuliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, izin dari Allah yang mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Jadi yang kita bermohon kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah dan bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Kita lanjutkan hikmah pelajaran dari isi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 87. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat dari Allah, dari para malaikat, dari manusia seluruhnya. Ini Al-Imran 87. Al-Imran 86 menjelaskan tentang keheranan bagaimana mungkin Allah berpetunjuk kepada orang-orang yang telah beriman justru kufur, murtad kepada kebenaran dan jadi saksi atasnya. Maka ayat 87 ini menjadi konsekuensi dari kekufuran itu, yaitu mendapat laknat dari Allah, dapat laknat dari para malaikat dan juga laknat dari manusia. Ini luar biasanya Bapak Ibu menjadikan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam, kemudian yang murtad, Allah yang mengatakan yang seperti ini mendapat laknat dari Allah, mendapat laknat dari malaikat, dan mendapat laknat dari seluruh manusia. Mengerikan ini Al-Quran Allah yang mengatakan Bapak Ibu. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Imran 87 ini? Yang pertama, mengerikan sekali ya kufur setelah iman. Ya, mengerikan sekali kufur setelah iman. Kenapa Allah sampai melaknat? Allah katakan Allah melaknat, malaikat melaknat, juga manusia melaknat. Kenapa? Ya, itu tandanya orang yang murtad itu pada hakikatnya dia tahu Islam itu benar. Hatinya yang paling dalam tahu kebenaran Islam. Cuma karena nafsu dunia, karena kedudukan dunia, dia murtad. Ya, karena pernikahan, apa alasannya karena pernikahan, karena pekerjaan, dia murtad. Maka yang seperti ini Allah mengatakan Allah melaknat mereka. Maka hati-hati kita berpikir ulang. Jangan karena kedudukan, karena pernikahan kita mengganti iman kita. Iman Islam kita ganti dengan iman yang lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, laknat sebagai hukuman spiritual dan sosial. Tidak hanya Allah tapi malaikat dan manusia pun melaknat mereka. Pastikanlah Bapak Ibu kita mendengar di sekeliling kita, ketika kita mendengarkan isu-isu, desas-desus, mau tak mau terdengar bagi kita, si atulah dan kira berapa murtad. Ia tak selesai. Ini nama kira. Itulah bentuk laknatnya Bapak Ibu. Didengar oleh orang lain yang mengatakan juga iya tak selesai. Tak waktu ya. Masa karena pernikahan sini belajar kamu yang mengerikan. Ini laknatnya Bapak Ibu. Maka sebelum itu terjadi, Allah ingatkan ada kecenderungan kita, keinginan kita tidak ada murtad
ketika kita lihat Al-Quran ini berpikir dua kali. Makanya penting sekali kita membaca Al-Quran setiap hari. Kita baca setiap hari dari Al-Fatihah sampai An-Nas setiap hari. Kalau katakan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kalau kata terserah, usahakan begitu terus. Karena kalau kita baca Al-Quran, Bapak Ibu, sampai juga kita di Alim 87 ini. Kita baca terjemahannya. Sampai kita di Alim 87, kita bakal lagi kalau berkeluarga. Keluarga kita Nabi waktu habis maghrib misalnya kan, kita baca Al-Quran, kita terjemahkan sama anak kita. Dan sampai ke Alim 87 ini. Ya kita mungkin sudah mulai cenderung dia suka dengan lawan jenisnya, berwarna, warna tapi beda agama, agama kan sama yo, wahinya itu. Banyak seperti itu Bapak Ibu kita membisikkan ketika nampak laki-laki ganteng, juga ganteng, kayu, itu beda agama. Dia ada mudah lebih kuat wahinya. Nampak berusia rendah dari beda agama, kekuatan wahinya itu bisikkan kita akhirnya awaknya tidak wahinya. Ketika kita baca Quran, anak kita baca Quran, dapat dia terjemah seperti ini, itu berpikir orang lain. Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia juga melaknat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ya bukti kehilangan rahmat Allah. Jadi setiap siapa yang kena laknat, pasti tidak kena rahmat. Karena lawan laknat itu rahmat. Laknat menunjukkan terputusnya kasih sayang dan petunjuk dari Allah. Allah tak sayang kepada dia lagi. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada dia. Kemudian yang berikutnya, apa yang bisa kita ambil, ancaman bagi pengkhianat iman. Ini pesan terus bagi yang meninggalkan agama karena kepentingan dunia. Pasti Bapak Ibu. Ya, bacalah buku, bacalah di internet. Ada tak orang itu masuk keluar dari Islam benar-benar karena meyakini agama yang tempat dia pindah lebih hebat dari Islam? Muka Bapak. Paling-paling karena ada pengaruh kedudukan, pekerjaan, misalnya tempat itu tidak dibenarkan Muslim untuk kerja itu. Akhirnya dia murtad karena pernikahan dan segala macamnya. Perhatikan Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu, kita benar-benar berada dalam agama yang benar, tapi tetap waspada. Kenapa? Allah gambarkan di sini ada orang yang memahami dapat petunjuk, dia sadar, dia tahu dia. Bani Israel itu mereka dapat petunjuk, tahu mereka bahwa Nabi Musa itu benar, akan mereka sering tertentu sama Nabi Musa, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Musa. Begitu juga Bani Israel yang ada di tengah-tengah masyarakat Islam ketika Nabi Muhammad ada, mereka tahu Nabi Muhammad itu benar karena ada dalam Taurat bahwa bakal nanti akan lahir Nabi terakhir bernama Ahmad Muhammad dan dia membawa Al-Quran. Tapi karena nafsu dunia dan kedudukan dunia, kalau dia ikut Nabi Muhammad, berarti Muhammad akan memimpin dia. Muhammad akan mengatur dia. Sementara dia orang bangsawan. Nah, karena bangsawannya itu ditutup kebenaran. Maka ini bahaya Bapak Ibu. Apa yang Allah gambarkan ini, karena kita pikir akan terjadi pada generasi kita, maka seriuslah kita berdoa kepada Allah, seriuslah kita meminta, dan usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dikebar dan mulai tiba, mulai tidak sama, dan mulai bisa dibedakan.